103 ya? Yang ngisi, iya yang ngisi cuma 103. Yang satu ya ada, oh ada 115 Bu, 115. 115 berarti yang nggak ngisi itu ada sekitar 9 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kamu gak menjaga sih. Kira-kira. Pokoknya yang waktu yang kemarin itu ada yang sama itu sekitar 103 dan sisanya itu tidak mengisi ya. Ya. Kan udah. Nah, jadi abis itu kita masukin nama-namanya yang udah sesuai, dan yang NIM apa sih? Yang dari form eksekusi Ibu itu pertama-tama diurutin juga sesuai NIM kan awalnya sesuai entry gitu kan Bu. Ya. Jadi kita awalnya di sesuai NIM, awalnya kan ini yang pas bagian kas perala dan lain-lainnya juga kan ikutin dari NIM-nya kan. Jadi waktu itu pertama kita iniin dulu Bu. Ya, Terus sudah diurutkan. Dari urutan ini udah diurutkan Bu. Nah, habis itu setelah diurutkan kita bagian cleaning datanya ini. Oke, Sekarang udah sudah. Terus apalagi apa yang kalian berhasil bikin dari data? Ada bikin grafik-grafiknya atau apa? Enggak, cuma sampai sini saja kita bikin. Nggak ada yang dibikin pie chart atau apa bar chart gitu, nggak ada dari Oh, datanya? dibikin pie chart dari berapa ikut berapa yang bisa ini gitu ya Bu. Ya, atau yang kan banyak nih datanya, misalnya ada yang dari asal daerah kan, terus ada Iya. data numeriknya juga, yang mana? Yang kecepatan internet itu kan data numeriknya kan? Iya. Belum sempat dibikin ya? Iya Bu. Oke, nggak apa-apa Soalnya nanti. di tadi classroom sampai clearing data aja, oh ya udah berarti sampai clearing data. Oke, sampai clearing data sama sebenarnya sih saya minta sampai yang materi hari ini, tapi nggak apa-apa nanti dilanjutin aja ya. Selanjutnya nanti ini belum saya minta kumpulin dulu, nanti di akhir. Jadi nanti yang ini sama untuk kelompok Ataya dan kelompok yang lainnya juga ya. Tolong yang ini dilengkapi dengan metode-metode yang kalian udah pelajarin. Kayak kemarin minggu lalu kan belajar ada bar chart, ada histogram, ada pie chart ya, macam-macam. Cari nih mana yang bisa saya bikin bar chart, misalnya di perangkat yang digunakan gitu kan. Pribadi kan bisa tuh jadi persentase koneksi yang digunakan juga itu kan bisa dibikin bar chart atau pie chart kan. Nah, untuk data-data yang numerik coba misalnya cari rata-ratanya atau ragamnya, pokoknya deskripsinya apa nanti dilengkapin aja ya. Nanti laporannya nggak usah di Word, di PPT aja, di PowerPoint gitu ya. Tapi nanti saya mintanya di akhir aja, di akhir perkuliahan gitu. Karena sekarang dituntut ada tugas yang nggak hanya setiap pertemuan gitu. Jadi harus ada yang nyambung dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi nanti tolong dilengkapi, misalnya sekarang belajar apa, oh kalian tambahin gitu ya. Nanti minggu depan baru belajar apa lagi, ntar tambahin lagi. Nah gitu aja mungkin ya Ataya sama teman-teman yang lain ya. Oke, makasih ya Ataya ya sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Baik Bu. Oke, Makasih juga. boleh dimatiin screen-nya. Oke, sebentar ya, saya setting dulu. Ya, dari 2 pertemuan ini kalian kan udah belajar macam-macam cara deskripsi data dan eksplorasi data di statistik ya. Beberapa saya lihat sudah cukup familiar, tapi beberapa ada yang sama sekali belum gitu ya. Terus kadang ada yang ingin tahunya tuh besar gitu ya. Tapi memang kenapa di PDF ataupun di video bagian itu nggak dijelaskan ya, karena memang belum bagiannya kalian untuk belajar ke situ gitu ya. Makanya kadang ada yang sekilas-sekilas aja dikasih. Nah, sekarang saya mau sedikit membahas beberapa materi yang bisa jadi bahan diskusi ya. Sebentar ya, saya cek ini dulu. Oke, saya mulai dari yang saya agak review yang materi kemarin juga ya. Jadi ada materi yang kemarin, ada materi yang hari ini juga.
Oke, sebentar. Ya, kita lihat ya di sini minggu lalu sama hari ini kita udah belajar seperti tadi yang saya bilang ya, cara mendeskripsikan data menggunakan metode-metode statistik ya. Macam-macam ya, kalian udah belajar metode-metodenya mulai yang dari sederhana, dari data-data yang kategorik ya, sampai data-data yang numerik juga. Nah, kayak kemarin udah belajar nih pie chart, bar chart, diagram Pareto, ya ada scatter plot, histogram, stand and leaf, dan sebagainya ya. Untuk box plot ya, box plot kalau saya nggak salah ingat akan masuk di pertemuan 4 atau 5 ya. Jadi buat tadi yang nanya box plot nggak saya jawab dulu. Kenapa saya sertakan video yang itu? Karena di situ saya pengen kalian fokus nonton perhitungan kuartilnya, cara apa namanya menghitung kuartilnya. Nah, memang itu videonya karena sekalian ya, mulai dari bikin apa namanya stem and leaf, terus udah gitu menghitung apa namanya tabel frekuensi itu ya berguna juga untuk yang materi minggu lalu sampai menghitung kuartil sama membuat box plot karena videonya udah sekalian makanya apa namanya kesannya kalian harus pelajari semua padahal kalau di materi ini bisa dibagi untuk beberapa pertemuan gitu ya. Nah, jadi untuk yang nanya box plot belum saya jawab dulu ya. Kita pending sampai kalian nanti belajar. Ya, kalau untuk minggu ini kita fokusnya deskripsi data dengan angka ya, mulai dari ukuran pemusatan sama ukuran penyebaran ya. Tadi kalian udah belajar macam-macam deskripsi dengan data. Oke. Nah, saya mau mulai mana? Oke. Saya mulai dari diagram dahan daun dulu ya. Saya karena minggu lalu masih ada beberapa yang agak masih bingung gitu ya istilahnya. Oke, jadi kalau diagram dahan daun, sebentar saya mau cari ininya dulu, bolpennya kemana ya? Nah, ini diagram dahan daun ini fungsinya untuk melihat distribusi atau sebaran dari data ya. Jadi selain angka-angkanya juga kita masih bisa lihat ya di sini di diagram dahan daun ini kita juga bisa lihat datanya itu sebarannya seperti apa. Contohnya kayak gini nih. Nah, ini kelihatan datanya tuh mengumpul banyak di tengah ya di sekitar apa namanya 50-an dan 60-an. Nah, yang penting ada di diagram dahan daun, kalau kalian mau bikin diagram dahan daun, yang utama harus ada tuh leaf unit ya. Terus ini dahan sama daun. Yang ini nggak perlu. Frekuensi kumulatif ini adalah output dari Minitab. Kalau misalnya kalian bikin manual gitu, ini nggak perlu dibikin, nggak apa-apa. Yang penting ada 3 ini. 1, ya ini tadi 2 sama 3. Ya, jadi nggak usah terlalu pusing bikin ini, tapi kalian harus ngerti bacanya. Makanya kemarin saya kasih sedikit ini bacanya ya. Jadi ini tuh frekuensi kumulatif ya, namanya kumulatif kan dijumlahin ya. Kayak di baris pertama ini kan cuma ada satu data 25, makanya di sini 1. Di baris kedua ada 3 data, 35, 37 sama 39. Karena ini namanya kumulatif berarti 3 data ditambah data di baris-baris sebelumnya. Baris-baris sebelumnya ada 1 ya, kayak jadi 4. Nah, di baris ketiga juga ada 3 data, 41, 43 sama 48. Nah, ini berarti kumulatifnya di sini adalah 3 ditambah data di baris-baris sebelumnya. Baris-baris sebelumnya kan ini tadi ya 4, makanya di sini jadinya 7. Nah, kalau ini kenapa agak berbeda? Karena di sini di baris ini terdapat nilai median. Makanya dia pakai banyaknya frekuensi data di baris tersebut terus pakai kurung. Nah, ini bisa kita dengan cepat
menandai oh di baris ini nih mediannya gitu ya. Terus yang bawah gimana? Yang bawah sama dengan yang di atas, tapi kalau yang di atas ini kan mulainya dari atas ke bawah, ngitung kumulatifnya. Kalau di sini mulai dari bawah ke atas. Di bawah kan cuma ada satu data ya, 93, makanya di sini 1. Baris kedua dari bawah 81 sama 82, berarti ada 2 data, jadi 2 tambah 1. Nah gitu seterusnya sama, sampai ketemu yang ke baris yang median itu tadi. Oke, selanjutnya ya di diagram dahan daun. Nah, ini bagian-bagiannya ya, yang penting tadi ada leaf unit, bagian dahan sama bagian daun ya. Itu sudah saya sampaikan. Nah, sekarang cara membuat diagram dahan daun. Perhatikan ya, saya ngejelasin sekali ini bagi tadi yang ada bertanya di classroom, kapan naikin leaf, kapan ini sampai bisa kapan naikin leaf. Sekarang saya mau jelaskan, perhatikan baik-baik ya, saya jelaskan sekali ya. Oke, ini pertama ya, yang penting kalian tentukan dulu leaf unitnya tuh berapa. Leaf unitnya berapa, gimana menentukannya? Paling gampang ya biasanya tentukan aja leaf unitnya 1 dulu gitu ya. Udah tentukan leaf unitnya 1. Kita lihat di ilustrasi yang ini deh. Nah, ilustrasi data yang ini. Oke, saya gedein dulu ya. Ini yang data yang ada di video menghitung kuartil ya. Jadi datanya ada 28. Mulai dari berapa paling kecilnya di data ini? 82. 82. Data terbesar? 364 ya. Oke, sekarang kita lihat ya di sini data terkecil 82, data terbesar 364. Nah, nggak usah lihat yang ini dulu, kita coba bikin dulu ya. Misalkan saya pengen bikin leaf unitnya ya, leaf unitnya itu, tadi kata saya apa? Leaf unitnya satuan dulu aja ya. Saya leaf, kok nggak mau ini. Oke, leaf unitnya misalnya 1. Berarti yang akan menjadi daun adalah yang satuan. Kalau di 82 berarti yang akan menjadi daun adalah 2. Di 105 misalnya yang akan menjadi daun adalah 5. Nah, berarti yang akan jadi dahan siapa nih? Mulai dari mana? Paling terkecil tadi berapa? 8? 2 kan? Yang jadi dahan adalah 8 kan? Nah, nanti ini di sini daun. Terus sampai paling besar tadi berapa? 364. Berarti dahannya 36 ya. 36. Ya. Aturan di dahan daun ini nggak boleh dilangkah dahannya, harus berurut. Meskipun datanya nggak ada. Kenapa? Supaya kita bisa lihat sebaran datanya sama mau lihat ada data-data yang pencilan nggak, maksudnya jauh apa enggak gitu dari sebaran data yang lainnya. Berarti kalau begitu di sini kita harus bikin 9, 10, 11, 12. Banyak banget kan? Terlalu banyak sekali gitu dari 8 sampai 36. Padahal kita tahu aturannya itu diagram dahan daun optimalnya dahannya sekitar plus minus 12. Plus minus 12. Dari mana 12? Itu udah dari simulasi udah dilihat kalau jauh dari itu nggak terlalu kelihatan pola sebarannya. Karena tadi tujuan kita adalah melihat sebaran dari data. Oke, berarti ini nggak bisa dipakai nih, nggak bisa. Udah. Sekarang saya pakai leaf unitnya. Kalau ini kebanyakan ya, perhatikan ya. Kalau kebanyakan dahannya, kita naikkan leaf unitnya. Saya bikin leaf unitnya 10. Berarti yang akan menjadi daun adalah yang leaf puluhan. Ya, nilainya puluhan. Berarti nanti si 82 yang akan jadi daun 8-nya gitu ya. 8-nya itu akan jadi daun. Nah, berarti di dahannya kan yang ratusan kan, yang lebih besar dari puluhan itu. Nah, kalau karena 82 itu nggak ada nilai ratusan, berarti itu kita mulai dari 0.
0 karena dia nggak ada nilai ratusannya. 1 artinya 100 kan? 2 artinya 200 dan tadi sampai terakhir 3, 6, 4 ya. Berarti 3. Nah, ini adalah dahan dari diagram dahan daun yang akan kita buat. Kembali lagi ke aturan plus minus 12. Ini masih jauh dari 12 ya. Nggak ada deket-deketnya. Nggak akan kelihatan sebaran datanya kalau terlalu sedikit seperti ini. Tadi terlalu banyak, sekarang terlalu sedikit. Terus gimana dong? Nah, kalau terlalu sedikit, ini perhatikan ya, saya nggak jelasin lagi. Kalau terlalu sedikit, ya berarti kita gandakan. Ya, penggandaan itu aturannya hanya ada 2, ganda 2 sama ganda 5. Ya. Ganda 2 itu berarti nanti yang di dahannya 0 ini dipecah jadi 2, 1 juga jadi 2, ininya jadi 2. Jadi 2 cabang lah gitu istilahnya ya. Ganda 5 ya berarti masing-masing ini dipecah menjadi 5 cabang. Nah, gimana aturannya supaya kita bisa memecah itu? Kita lihat lagi di sini. Aturan menggandakan ya. Oke. Kalau untuk ganda 2 ya, aturan penggandaannya ini. Kita gunakan titik sama bintang. Ini kadang ada buku yang nulis bintangnya di atas, titiknya di bawah. Ini enggak masalah. Yang penting yang di atas itu adalah yang digitnya tuh yang lebih kecil. Biasanya yang di atas ini, yang digitnya kecil ini adalah digit 0 sampai 4 ya. Bintang ini untuk digit yang 5 sampai 9. Ini ganda 2. Nah, terus satu lagi ada yang namanya ganda 5. Ganda 5 aturannya ini. Perhatikan kalau ganda 5 aturannya ini ya, sama kayak tadi posisi titik bintang itu bisa bertukar, tapi kalau yang lainnya tidak. Dia titik, T, F, S, bintang. Titik ini untuk 0 sampai 1, T ini untuk 2 and 3, ini untuk 4 and 5, ini untuk 6 and 7, yang ini untuk 8 sama 9. Ya. Ini nggak bisa diganti. Pokoknya tetap harus pakai TFS. Jangan mentang-mentang namanya misalnya Adi. Saya kan nama saya mau pakai nama saya aja deh biar keren gitu ya. Nggak boleh ya. Tetap harus pakai ini TFS. Nah, sekarang kan pertanyaannya balik lagi. Oke, saya udah tahu aturan penggandaan. Terus saya mau pakai ganda yang mana ya, Bu? Ganda yang 2 atau yang 5? Balik lagi ke aturan plus minus 12 tadi. Ini dahannya ada berapa semuanya? 0, 1, 2, 3. Ada 4 ya. Kalau ganda 2, ya berarti 4 kita kalikan 2 nanti kan. Akan jadi berapa? 8. Kalau 5 berarti 4 dikali 5. Akan jadi 20. Mana yang lebih dekat sama 12? 8 ya. Yang ini kan berarti digandakan 2. Jadi ini yang kita pilih. Oh, berarti untuk ini kita ganda 2. Ini kalau manual ya tinggal kita tambahin titik bintang, titik bintang, titik bintang, titik bintang. Ya. Baru tinggal kalian masukkan data-datanya ke sini. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Misi Bu, Ya. kalau misalnya seharusnya kita pakai ganda 2, tapi kita malah pakai ganda 5, nggak apa-apa? Kalau itu makanya tadi dilihat posisi relatifnya antara 8 sama 20 ini mana yang lebih dekat dengan 12 kan. Kalau misalnya di tengah-tengah gitu ya, antara yang si 12 ini di tengah-tengah, kalau misalnya ganda 2 misalnya 8, ganda tetap aja sih kita lihat posisi relatifnya ya. Kalau misalnya dia di tengah-tengah, berarti kan bisa aja pakai yang mana. Tapi kalau nggak sama jaraknya antara 12 dengan yang ganda 2 dengan yang ganda 5, tetap harus cari yang paling dekat. Ya, karena kalau terlalu banyak
Ganda 5 itu kan lebih banyak ya istilahnya. Kalau terlalu banyak nanti sebaran datanya nggak kelihatan. Dia terlalu melebar gitu loh bentuk Oh. itunya. Karena tujuan tadi kan mau melihat sebaran ya. Nah, kalau itu kalau jadi nggak kelihatan kan jadi tidak mencapai ketujuannya gitu. Ya nggak? Iya, Bu. Oke, gitu ya. Itu yang Iya. penting dari diagram dahan daun ya. Baik, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan soal Ibu, diagram dahan Bu, daun? saya mau nanya. Saya menanya, Bu. Ya, dengan siapa? Siapa? Saya mau nanya kalau misalkan datanya sudah saya gandakan 2 gitu, Bu. Terus data yang saya sudah gandakan itu saya bisa gandakan lagi nggak? Nggak usah, kan udah cukup jumlah dahannya. Kita fungsinya menggandakan kan tadi pengen dahannya itu dekat dengan 12 gitu kan. Jadi kamu hanya punya sebenarnya 3 pilihan untuk bikin diagram dahan daun. Tanpa penggandaan ya. Bentar saya ganti ininya dulu. Oke, kayak gini, ini tanpa penggandaan, murni ya. Diagram dahan daunnya dahannya sesuai dengan yang ada, atau misalnya kita bisa gandakan 2 tadi atau gandakan 5. Itu aja pilihannya. Kalau misalnya kayak tadi terlalu banyak, ya berarti naikkan lift unitnya. Gitu aja. Itu ya. Oke, baik, Bu. Ya. Ada lagi? Bu, tadi yang slide sebelumnya saya mau nanya, Bu. Slide yang mana? Yang tadi dicontohin yang digandain, Bu. Oh, yang sebentar. Iya. Yang di ini ya, hitung kuartil ini. Ya. Ibu kan itu di data sebelah kirinya kan nolnya cuma 1, itu nolnya gak digandain, Bu. Cuma 1, 2, ya, karena sampai ini ini output dari Minitab. Kalau Minitab itu kan mesin ya, dia kalau misalnya datanya itu nggak ditulis sama dia. Tapi yang di ujung ya, data yang di ujung nggak ada itu nggak ditulis sama dia. Tapi kalau misalnya data yang kayak di tengah gini kan nggak ada, tapi kan tetap ditulis sama dia. Nggak masalah kalau gini mah. Ini kalau kita bikin juga kan hasilnya begini kan. 8, terus di sini ya 5 sekian. Sama aja bentuk sebarannya, mau yang nolnya digandain atau nggak digandain sama aja. Jadi kalau yang di ujung, kalau di mesin itu biasanya dia nggak nulisin. Tapi kalau kita bikin manual ya kita tulis aja supaya lengkap gitu penjelasannya. Gitu. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Ibu, saya, Bu. Kalau misalkan pembuatan steam and lift ini ada cara cepatnya nggak, Bu, di Excel gitu? Ada. Steam and lift di Excel bukannya udah ada? Oh iya, udah, Bu. Oh iya, udah, Bu. Iya kan? Iya. Ya. Oke, ada lagi? Ya memang semuanya sih akhirnya nanti, apalagi kalau kita kerja ya, pasti semuanya pakai software gitu kan. Nggak ada yang kita bikin manual gini, tapi kita harus ngerti cara bikin manualnya supaya kita bisa bacanya kan. Kalau misalnya tiba-tiba muncul gini gitu ya, kalian nggak pernah belajar statistik, tiba-tiba muncul gini, apa nih gitu maksudnya kan. Jadi bingung kan, jadi nggak bisa menjelaskan gitu. Nah maksudnya tuh itu gitu ya. Kenapa sih repot-repot belajar yang manual ya, supaya bisa baca yang nanti output softwarenya. Kalau nanti sih udah pasti pakai software gitu. Nggak akan ada yang ngerjain manual kayak gini gitu. Apalagi skripsi, udah nggak mungkin deh ngerjain manual gitu. Oke ya, ini udah. Oke, saya mau masuk ke beberapa pertanyaan ya. Ada yang nanya, apa sih Bu pencilan gitu ya? Pencilan itu apa? Intinya tuh pencilan data yang menyebar jauh dari kumpulan data lainnya. Nih, kalau yang atas ini contohnya jumlah jumlah siswa kalau nggak salah ya. Nggak terlalu kebaca ya. Misalkan ya ini jumlah siswa di kelas 5 di beberapa sekolah gitu ya. Nah, ini misalnya di sekolah-sekolah yang lain nih jumlahnya nih sekitar 30-an jumlah siswanya. Saya masih digedein nggak? Oh iya benar, jumlah siswa di kelas 5 ya, di kelas 5. Nah, sekolah-sekolah yang lain itu dia di 20 ya, sorry ya tadi. Di 20, mulai dari 21,
ada 22, 23. Tapi ada satu sekolah yang siswa kelas 5-nya tuh cuma 16. Ini lihat, ini kan ada space ya antara kelompok datanya dengan dia. Nah, yang kayak gini nih biasanya yang disebut sebagai pencilan gitu. Jadi datanya tuh jauh dari sebaran data yang lain. Nah, ini juga bisa terjadi di data yang dua variabel ya. Contohnya ini di data regresi. Oke, di data regresi ini mudah-mudahan kelihatan ya. Saya hapus deh. Nah, kalau di data regresi ini kan biasanya kita mau lihat modelnya ya. Model datanya tuh kayak gimana sih. Nah, ini sebenarnya kalau dibuat persamaannya kan ini yang garis lurus yang ini kan. Yang ke atas ini. Nah, tapi ini ada yang kayak melenceng gitu. Dia nggak sesuai dengan jalur yang lain gitu ya. Kalau yang lain tuh misalnya X-nya naik, Y-nya juga naik. Kalau yang dua ini tuh nggak sesuai dengan pola yang lain. Yang kayak gini juga kemungkinan disebut sebagai outlier atau pencilan. Pokoknya intinya data yang beda sendiri deh. Kalau misalnya di kelas nih teman-teman kalian tingginya antara 150 sampai 170 gitu ya. Terus tiba-tiba ada satu orang yang tingginya 2 meter. Nah udah dia pencilan, udah pasti itu mah. Kayak gitu ya, gampangnya gitu. Ya kalau mau ngeledekin teman gitulah kira-kira. Oke ya. Nah, terus tadi apa sih maksudnya pencilan kalau yang di keterangan median? Nah, kan dibilang median itu dia kekar terhadap pencilan. Ya, perhatikan nih data yang pertama ya. Data yang pertama 1, 2, 3, 4, 8. Mediannya tuh 3. Median kan yang posisinya di tengah ya. Terus saya cari rata-ratanya 3,6. Nah, sekarang data yang ketiga. Ini sama persis. 4 data pertama itu sama persis dengan yang di atas ya. Tapi lihat data terakhirnya itu kan beda. Kalau kita ngitung mediannya, nggak pengaruh. Dia itu robust atau tahan terhadap pencilan. Mediannya tetap 3. Tapi coba kita lihat rata-rata. Rata-ratanya 22. Bayangkan ya kalau ini misalnya data penghasilan atau pengeluaran per bulan. Yang lain 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 8 juta. Kalau rata-ratain 3,6 juta lah kira-kira sebulan. Tapi kalau kalian pakai data yang ini, oh berarti rata-rata per orang pengeluarannya 22 juta per bulan. Benar nggak kira-kira kita ngomong gitu? Nggak benar kan? Orang dia sendiri yang beda sendiri gitu kan yang 100 juta ya. Sedangkan yang lain kan cuma di bawah 10 juta gitu. Kalau kita mau ngomong rata-rata 22 juta udah pasti salah. Terus gimana dong? Nah, biasanya data-data yang pencilan ini ya, yang beda sendiri ini kita analisis sendiri gitu. Kenapa gitu dia misalnya pengeluarannya lebih tinggi? Oh, ternyata kalau yang lain ini kan misalnya di suatu desa mereka petani gitu. Nah, mereka tuh nggak punya sawah sendiri, nggak punya lahan sendiri. Mereka nyewa lahan dari orang ini. Nah, ini misalnya yang punya lahan-lahan di desa tersebut, makanya dia ternyata pendapatan atau pengeluarannya lebih tinggi dari yang lain. Jadi kalau mau nyari rata-rata ya jangan dimasukin si orang satu itu gitu ya. Kayak gitu, itu yang dimaksud dengan pencilan. Terkait dengan pencilan ya, pencilan tuh ada istilah yang pencilan minor ya. Minor sama mayor. Ini sebenarnya masuk ke materi boxplot ya. Untuk mendeteksi mana yang minor, mana yang mayor itu nanti di materi boxplot. Nah, karena ada batasannya. Kalau misalnya dia di luar batas atas atau batas bawah yang pertama, dia udah masuk ke pencilan minor. Sedangkan nanti ada batas atas 2 sama batas bawah 2. Kalau di luar itu, berarti kan lebih jauh lagi tuh jaraknya. Nah, itu yang disebut sebagai pencilan mayor atau data ekstrim gitu. Nah, data ekstrim apa selalu data maksimal? Belum tentu, karena data ekstrim bisa lebih dari 1 gitu. Kalau data maksimal kan 1 yang paling besar, ya nggak? Tapi kalau data ekstrim kan boleh aja lebih dari 1. Misalnya yang di luar batas atas 2 itu misalnya ada 2 orang. Ya dua-duanya data ekstrim. Tapi yang 1 nilai maksimal kan, yang 1 mah bukan kan, gitu. Jadi nggak selalu
data ekstrim itu yang nilai maksimal atau nilai minimal gitu. Karena data ekstrim bisa lebih dari 1. Itu. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya. Boleh? Nah, kalau misalnya ada data nih Bu, contohnya kan 1, 2, 3, 4. Terus kan ini ada agak berjauhan gini Bu. 1, 2, 3, 4, terus ada 9, bukan 9 deh. 11, 12, 13, 14. Itu pencilannya gimana ya Bu? Nggak ada kalau gitu, itu kan masih deket-deket. Oh gitu Ini, ya Bu? iya. Kan ini masih deket-deket amatannya, nggak ada. Pencilan tuh yang emang dia udah bener-bener jauh dari datanya. Paling gampang sih nanti di box plot itu kita ada batasnya, ada hitungan batasnya. Batasnya sekian, kalau lewat batas itu udah namanya pencilan gitu. Jadi nggak usah nanya lagi, hitung aja batasnya. Kalau dia udah lewat batas itu udah dia namanya pencilan gitu. Tapi nanti ya, minggu depan atau pertemuan kelima saya lupa. Pokoknya antara 2 pertemuan itu ya. Oke. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Ada lagi? Kalau nggak ada saya mau ini nih. Nah, beberapa nanya soal empirical rules ya. Namanya juga empirical rules. Ya udah ini aturan ya. Aturannya bukan untuk dipertanyakan atau kalau misalnya gini bisa nggak? Kalau misalnya gini bisa nggak? Udah pokoknya aturan ini hanya berlaku untuk data yang menyebar normal ya. Dengan rataannya mu kan? Kok nggak ketulis nih. Ntar saya hapus dulu deh. Wah, ini hanya berlaku untuk sebaran normal dengan rataannya mu dan ragamnya sigma kuadrat. Kalau nggak normal gimana Bu? Nggak normal gimana? Acak-acakan? Bukan, nggak normal itu bukan acak-acakan. Nggak normal itu berarti dia mengikuti pola sebaran lain. Bisa sebarannya seragam, sebarannya chi-square, atau sebarannya kosong, atau dia punya sebaran sendiri yang bukan merupakan sebaran-sebaran closed form, ya berarti empirical rules ini nggak berlaku. Udah gitu aja. Ini hanya berlaku untuk sebaran yang normal. Nah, apa gunanya di statistik ya? Apa fungsinya? Nah, biasanya ini untuk forecast data. Forecast data kalau di finance di sini dituliskan ya biasanya untuk stock price ya apa namanya, terus udah gitu kalau gampangnya gini deh, misalnya saya ada ilustrasinya kayaknya ada. Nah ini, nah diketahui rata-rata pensiunan dari seluruh populasi ya rata-ratanya 64 tahun, ini mu-nya berarti 64 ya. Nah, dia mengikuti sebaran normal dengan standar deviasinya. Berarti ini sigmanya 3,5. Tadi ada yang nanya, Bu, standar deviasi apa? Standar deviasi itu akar dari ragam. Kalau bahasa Indonesia itu simpangan baku sama aja. Nah, ini. Nah, terus berapa rata-rata 95% orang yang pensiunan di daerah tersebut? Kan kita udah tahu, oh ada empirical rule ya, kalau misalnya kita mau nyari persentase yang 1 sigma, 2 sigma, atau 3 sigma itu kita bisa pakai empirical rules gitu ya. Nah ini apa namanya? Berapa ini dicari rata-rata orang yang antara 2 standar deviasi. Berapa persen orang yang 2 standar deviasi. Ini kan standar deviasinya. 2 standar deviasi berarti 2 kali 3,5 kan. Berarti 7. Oh berarti dari 64 ke kanan 7, ke kiri 7. Ke kanan ditambah 7 berapa? Tambah 7. 71 kan. Kurangin 7 berarti 57. Oh, berarti ini karena dia udah ikut sebaran normal, ini bisa kita langsung bilang 95% dari pensiunan ini berada di antara 57 sampai 71 tahun. Nah, itu fungsinya sebaran normal. Bisa juga kalau misalnya di pabrik ya, pabrik lampu misalnya dia daya tahan lampunya misalnya menyebar normal 1000 jam gitu ya. Ragamnya misalkan 25 lah misalnya ya. Ini kan ragam. Berarti
simpangan bakunya kan akar dari 25 ya, berarti 5. Nah, terus kita mau tahu nih 95% produksi kita itu tahannya berapa jam sampai berapa jam. Nah, itu kan bisa dicari kan, berarti kalau 95% itu kan tadi 2 sigma ya. 2 sigma berarti 2 dikali 5. 10. Ya, berarti ini antara 9.990 ya, ya kan? Ditambah sampai 1.010. Nah, berarti bohlam yang diproduksi perusahaan itu 95% tahan selama sekian jam. Ya. Sisanya ya ada sisanya yang lebih cepat rusak gitu ya, tahannya lebih rendah daya tahannya, ada juga yang lebih tinggi gitu. Itu gunanya kalau kita tahu empirical rules gitu ya. Ada yang mau ditanyakan di sini soal empirical rule? Cuman itu aja sih, itu udah pokoknya itu aturan. Kalau menyebar normal, mu sigma kuadrat, ya udah kita bisa langsung hitung 65% ada di selang berapa? 68% ya. 68% ada di selang berapa? 95% ada di selang berapa? Terus 99, berapa tuh? 7 ya kalau nggak salah. Itu ada di selang berapa? Cuman itu aja gitu. Kita jadi bisa tahu ya tadi forecast ya. Sekian persen data kita tuh ada di selang berapa gitu. Itu penggunaannya. Oke, paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Kok ini kayak kurang ini sih, kurang geser. Ya, oke. Terus saya mau jelasin. Nah, rataan terbobot ini banyak yang nanya. Ya intinya gini ya, kalau rataan biasa itu bobotnya kan sama. Semua tuh dikasih bobot 1/n gitu ya, 1/n. Kayak gini kayak nilai ya, nilai kalian tuh ada nilai tugas harian, ada nilai kuis, ada UTS, ada UAS. Ya kalau mau adil sih semuanya kasih aja 1/4 gitu kan bobotnya, 0,25 atau 25% ya. Tapi bisa diterima nggak seperti itu? Biasanya kan kalau yang ujian yang bobotnya lebih besar kan dibandingkan tugas-tugas harian ya nggak? Kalau tugas-tugas harian ya mungkin nggak terlalu mempersiapkan diri gitu ya. Ya seadanya. Nah kalau ujian udah jelas pasti mempersiapkan dirinya lebih baik. Makanya di UTS dikasih misalnya 30%, di UAS-nya lebih besar lagi 50% ya tugas-tugas harian atau keaktifan atau apa ya cuma 10% gitu. Ini contoh penggunaan rataan terboboti gitu. Nah, atau ini ada juga ini contoh menghitung stock return ya kayaknya. Nah, ini kan ada 3 kondisi nih business environment-nya, ada waktu boom, waktu recession, waktu stabil. Nah, dia tuh menghitung rata-rata tuh enggak semuanya tuh dianggap punya pengaruh yang sama terhadap return stoknya itu. Nah, di sini pas kondisi stabil dikasih bobot yang lebih tinggi gitu ya. Kalau yang boom mungkin hanya sementara nggak terlalu lama dikasih bobotnya 20% gitu. Itu contoh-contoh rataan terboboti. Kalau selain itu rataan biasa Bu, ya iya biasanya kalau kita ngomong rata-rata ya biasanya semua data itu punya bobot yang sama gitu untuk dirata-ratakan. Itu ya. Contoh yang lain ya kalian cari contoh yang lain sendiri deh. Kira-kira yang paling gampangnya kayak gitu ya. Nah, oh ya, terus ada yang nanya juga kovarian sama koragam nanti deh ini setelah ragam ya. Saya balik posisinya dulu. Nah, ada yang nanya soal ragam. Tadi ragam standar deviasi udah saya jelasin ya. Bu, katanya kenapa kalau yang di di populasi pakainya N, kalau yang di ini pakainya N-1 gitu ya. Ini ya, ini sebenarnya pendekatannya tuh pakai
pakai teori gitu loh. Jadi ada yang namanya di teori itu ada yang namanya penduga tak bias terbaik ya. Penduga tak bias terbaik itu dicari biasanya yang ragamnya minimum, sama yang penting nilai harapan ya dari dugaannya itu sama dengan parameternya ya. Jadi kalau di sini nilai harapan dari sigma kuadrat duga ini harus sama dengan sigma kuadrat. Nah, sedangkan ya berdasarkan penurunan statistik, saya nggak tahu, saya nunjukin nanti kalian ini lagi. Tapi ada yang nanya. Mudah-mudahan nggak jadi stres yang ngeliat buku ini. Oke. Nah, ini ada penurunannya ya. Kalian nggak perlu tahu ini kayak gimana ya. Karena di statistik sendiri ini diajarin di S2 tapi kodenya 6 gitu. Jadi mata kuliah ini bisa diambil sama S3. Nah, ini dia hitung penurunan untuk sigma kuadrat ya, dan didapatkan nilai harapan dari sigma kuadratnya ini enggak sama dengan sigma, tapi ini nih sama dengan n min k plus 1 per n per sigma kuadrat. Artinya apa? Artinya penduga ini bias gitu ya, nggak sesuai harapan tadi ya. Nah, gimana caranya supaya dapat penduga yang tak bias? Nah, berarti ini kan dikalikan dengan kebalikannya ini ya. Nah, setelah dikalikan kebalikannya ini, dapatlah nilai S kuadrat ini. Makanya tadi di bawahnya itu jadi ditambah dengan N-1. Nggak muncul ya? Muncul nggak sih? Nggak muncul ya, Bu. Nggak muncul muncul, ya? Bu. Sebentar. Oh, ini. Excelnya ngalingin. Nih, kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini kan dia nyari ya nilai harapan dari sigma kuadratnya. Tadi kan harusnya nilai harapan dari sigma kuadrat juga itu sama dengan sigma ya. Saya udah bilang gitu kan ya. Tapi ternyata di sini dapat nilai harapannya ini nih. Tuh, nggak cuma sigma. Harusnya kan yang sigma ini doang. Ada pengali lainnya. Berarti dia itu penduganya berbias. Makanya dicari penduga lain yang supaya hasilnya itu sigma. Nah, itu nanti didapatkan penduga yang tak bias itu si S kuadrat ini. Nah, sedangkan si S kuadrat ini pembaginya adalah N-1. Nah, makanya ini nggak dijelasin ya, itu nggak dijelasin karena emang bukan apa ya, saya jadi nggak enak ngomong. Ya bukan levelnya kalian buat mempertanyakan gitu. Kok ini bagi N, ini kok dibagi N-1, sekarang tuh kalian tinggal dipakai aja gitu. Kalau misalnya punya sebaran dari populasi dibaginya dengan N, tadi juga ada yang nanya N besar ini apa Bu? N besar ini ya pokoknya jumlah pengamatan di populasi gitu ya. Jumlah pengamatan di populasi, sedangkan N-1 ini, N kecil ini adalah jumlah pengamatan di contoh. Udah kalian pokoknya tinggal pakai aja, nggak usah pikirin cara penurunannya yang tadi gitu ya. Saya juga nggak mau jelasin di sini, nanti tambah pusing gitu kaliannya. Nah, misalkan kayak gini nih ya. Nah, ini kan populasi. Contoh di populasi saya punya 5 data. 2, 3, 6, 8, 9 ya. Terus saya hitung mu-nya dapat 5,6 dan sigma kuadratnya 7,44. Ini yang disebut sebagai ragam dari populasi. Terus saya mau ngambil misalnya contoh sebanyak 2. Nggak usah ditanya, 2 dari mana Bu? Ini misalnya saya mau ngambil N-nya 2 ya. N-nya 2. Kamu mau ngambil 3, ambil aja 3 silakan. Tapi contoh yang saya tunjukkan di sini N-nya 2. Saya ambil 2 dapat 3, 8 gitu ya. 3 sama 8, terus saya hitung nih rata-ratanya ya. Hitung rata-rata dari 3 sama 8. 3 tambah 8 bagi 2 dapat 5,5. Saya hitung ragamnya pakai rumus S.
kuadrat ya, yang dibagi N-1 dapat 12,5. Ini yang disebut sebagai ragam contoh. Nah gitu, kalian tinggal pakai aja. Jadi kalau misalnya dia di populasi, gunakan yang N, berarti ini kalau ada yang nanya tadi, N besar berarti apa Bu? Berarti N besarnya berapa di sini? Kalau gitu. Jumlah anggota di populasi ada berapa? 5 kan? 5, Bu. Nah, N kecilnya berarti jumlah anggota di contoh ya. Berarti 2 ya gitu. Itu ya N besar sama N kecil. Oke. Nah, baru dari sini saya baru mau masuk ke yang namanya covariance atau ragam. Oh, ini dulu deh. Nah, ini kan udah ya. Terus gimana sih Bu ragam yang landai, yang curam? Ya, jadi ragam itu mempengaruhi bentuk dari sebarannya. Khususnya sebaran normal ya. Nah, ini kalian bisa lihat yang kuning, merah, biru, dia mu-nya sama-sama 0. Jadi ukuran pemusatannya sama-sama di 0 nih ya. Di 0 ini kan. Nah, terus udah gitu, tapi ragamnya beda-beda. Yang biru ragamnya 0,2 ya. Yang merah 1, yang kuning 5. Nah, ini bisa lihat yang biru ini tuh yang paling curam. Karena dia ragamnya paling kecil. Ya. Semakin besar ragamnya, ya, ini semakin melandai bentuknya. Dari yang gini kan, semakin begini. Itu landai itu gitu. Jadi kalau kalian bayangin naik bukit, kalau curam tuh hampir 90 derajat kali ya. Jalanannya tuh hampir 90 derajat gitu. Kalau makin gampang dinaikin, itu semakin landai, itu namanya. Nah, gitu ya. Tadi ada yang nanya, gimana? Sama ini tadi simpangan baku atau standar deviasi atau standar deviation itu merujuk ke hal yang sama. Sigma kuadrat ini adalah simpangan baku untuk populasi, sedangkan S adalah simpangan baku untuk sampel. Jadi dapatnya dari mana? Tinggal ragam, diakarkan aja. Tuh. Ada yang mau tanya dulu soal ragam? Oke, kalau nggak ada saya ke covariance atau koragam. Nah, tadi kalau ragam itu kita menghitung ya. Ragam tuh kan gini ya. Sigma kuadrat ya. Ini sebenarnya sama dengan covariance dari X dan X. Ini rumusnya 1 per N-1 dikalikan sigma XI min X bar kuadrat. Nah, kalau covariance ini dia sebenarnya ragam dari X dan Y. Kalau ini yang di atas kan sama aja dengan 1 per N-1 sigma, ini saya jabarkan nih, XI min X bar kuadrat, boleh nggak saya tulis di sebelah sini? XI min X bar. Boleh kan? Sama aja kan? Ya kan? Sama aja. Berarti ini kalau yang covariance, ini dia 1 per N-1 sigma XI min X bar. Nah, sebelahnya ini bukan XI min X bar lagi, tapi di sebelahnya ini adalah peubah yang kedua. YI min Y bar. Nah, itu. Jadi ini yang disebut dengan koragam atau covariance. Contohnya gimana? Nah, misalnya ini saya ada datanya harus kita bikin dulu, Bu. Kita bukan dalam hal untuk membangkitkan data atau membuat data. Kalau kita punya 2 data, ini contohnya saya punya data gold sama Bitcoin ya. Satuannya tuh dalam persen gitu kan. Apa mungkin ini keuntungannya atau apalah, saya nggak tahu ya. Ya kalau misalnya saya hitung ragam dari gold ya, misalnya gold ini sebagai X, ragam dari X, saya hitung keragaman dari gold. Nah nanti kalau Bitcoin, saya hitung lagi keragaman dari Bitcoin sendiri. Ya, tapi saya pengen hitung ragam keduanya nih, ragam dua-duanya gimana caranya? Ya, berarti pakai covariance, rumusnya ragam XY yang ini tadi. Nah, ini masukkan
ke sini. Itu contohnya. Jadi kalau misalnya kita punya dua peubah gitu ya, terus kita mau apa namanya cari ragam dari dua peubah itu namanya covariance. Kalau ragam masing-masing ya hitung aja ragam sendiri gitu ya. Nah ini, oh ya tadi ada yang nanya, kalau misalnya ngitung min dan lain-lain itu di Excel emang harus gitu apa bisa sih keluar satu aja? Bisa, kalau kalian mau rataan aja bisa misalnya, tapi pakai fungsi gitu, nggak ngeklik menu yang seperti saya contohkan. Kalau di sini misalnya rataan, kita tulis aja fungsinya min dari datanya kita sorot. Nah, dapat nanti sorry ini apa sih? Oh, sorry bukan min ya. Rumusnya average. Kebanyakan program jadi campur-campur. Nah, ini average sama dengan sekian. Dia langsung hitung rata-ratanya. Kalau kalian mau hitung ragam, itu sama dengan var. Nah, ini ada dua, var P sama var S. Nah, berarti kalau var P, dia ngitung ragam populasi yang dibagi N. Ya, kalau mau var S, berarti ragam dari sampel yang dibagi dengan N-1. Var S, tinggal disorot. Nah, ini hitung ragamnya, dapat. Kalau mau standar deviasi bisa STDEV. STDEV apa? Populasi atau sampel. Ini banyak fungsi-fungsi di Excel yang bisa kalian explore ya. Nah, ini keluar standar deviasinya gitu. Jadi tinggal dicari tahu aja kalau mau ngeluarin ini fungsinya apa, bisa, nggak harus pakai yang menu yang saya ajarkan di video ya, karena itu kan untuk umum ya, supaya keluar semua gitu ya. Makanya itu diajarkannya juga secara umum gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai materi ini dulu ya, materi yang belum diterangkan nanti habis ini. Nah, sekarang kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kuartil, masalah kuartil ya. Kalau sebelumnya masalah kuartil ini Q1, Q2, Q3 ya, kalian mungkin dulu belajarnya pakai metode belah dua ya. Kalau di SMA atau di SMP, jadi data dibagi dua, dapat tengahnya berapa, terus yang ini dibagi dua lagi, yang ini dibagi dua lagi. Terus beda kan antara yang ganjil ngitungnya kayak gimana gitu ya, yang genap ngitungnya beda lagi gitu ya. Dan itu sama sekali nggak praktis gitu ya kalau secara statistik tuh kayak gitu. Kalau kita pakai software gitu ya, kalau kita ngitung kuartil-kuartil pakai software ya, beberapa pasti hasilnya beda dengan yang kalian hitung pakai metode belah dua. Karena software nggak pakai hitungan seperti itu. Dia pakai menggunakan rumus interpolasi ini yang di software gitu ya. Jadi kalau di mata kuliah ini ya nanti kalau misalnya ada hitungan kuartil, kalau nggak ada informasinya, suruh pakai metode apa, gunakan yang interpolasi. Karena yang diajarkan di perkuliahan ini adalah yang interpolasi. Yang belah dua diajarkannya, anggapannya kalian sudah pernah belajar waktu di SMA. Kecuali kalau nanti disebutkan ya, hitung dengan metode belah dua gitu ya, pakai itu. Nah ini cara nyari kuartilnya, ya ini rumusnya sebenarnya nggak usah dihafalin sih. Ini kan I/4 ya, dikalikan N+1, mau dia genap, mau dia ganjil, pokoknya sama. Ini NQI. I-nya tinggal kalian ubah aja. Kalau ini 1, atasnya jadi 1, ini 2, atasnya jadi 2 ya. 3, atasnya tinggal ganti jadi 3. Nah, sekarang kalau kita lihat di kasus yang ini, nah data yang tadi ini, sebenarnya di video yang ini tuh saya mau nunjukin cara
ngitung kuartil yang gampang gitu ya, sama ini cara menentukan apa namanya lebar kelas gitu, apa efeknya kalau kita nggak membulatkan ke atas gitu ya. Tapi kalian malah fokus ke bagian bookspotnya ya. Ya nggak apa-apa, tapi saya nggak mau jawab dulu ya. Jadi pokoknya di bagian ini menghitung kuartil ya. Nah ini NQ1 ya sama dengan 1/4 dikalikan datanya ada 28 tambah 1 dapat 7,25. Terus yang yang AI itu XA itu susah ngapalinnya, nggak usah dihafalin. Kalian misalnya dapat ini 7,25, oh berarti antara data ke-7 sama data ke-8. Ya kan? Ini antara data ke-7 sama data ke-8, lebihannya tuh 0,25. Maksudnya bobotnya antara kedua itu. Nah, berarti untuk Q1 ini tinggal gini aja, X ke-7 ya, berarti ditambah lebihannya tadi 0,25 dikalikan X ke-8 dikurangin X ke-7. Udah gitu. Sama kalau ini juga 14,5 berarti data ke-14 antara data ke-14 sama data ke-15 kan. Oh berarti ini nanti Q2-nya yang depannya dulu X14 plus lebihannya berapa? 0,5 yang data yang lebih besar dikurangin data yang lebih kecil. Udah ini aja. Jadi jangan terpaku sama rumusnya A, I, B, I, alah pusing. Nggak usah dihafalin kayak gitu. Yang penting dipahamin. Kayak gini tinggal kalian data yang sebelumnya ya. Ini kan berarti posisi Q2 itu di data ke-14,5. Berarti data yang sebelumnya adalah data ke-14 ya. Ditambah selisih antara data ke-15 dan 14 dikali bobotnya itu. Atau desimalnya. Bobotnya berapa nih? 0,25 apa 0,5, 0,75 tinggal di itu aja gitu. Tinggal ditambah itu aja. Udah dari sini baru kalian tinggal cari ke sini ke diagram daun tadi. Data ke berapa tadi? Ke-7 sama ke-8 ya. Data ke-7 berapa nih di sini? Berdasarkan urutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 180 nggak tahu berapa ya. Tapi ini yang di urutan ketiga nih. Ya kan? Kita lihat yang data 180 ada berapa aja? 180, 88 ya. Satu lagi mana? Harusnya ada 3. 182. Berarti yang di urutan ketiga tadi yang mana? 88 kan? Berarti kan kalau gitu ya, si ini tuh kan, ini tuh 180 ya. Ya kan? Yang ini 182. Yang ini 188. Ini adalah X ke-7. Sekarang X ke-8. Berarti yang ini ya, 190 nggak tahu berapa. Kita lihat 190. Berapa nih 190 adanya? 198 sama 98 juga ya. Berarti sama aja kan ya? Iya, Bu. Berarti ini berarti X ke-8-nya 198. Ya udah tinggal kita masukin ke rumus yang kita udah susun tadi. Ini berarti tinggal tadi X7-nya 188 ya. Tambah 0,25 198 dikurangin 197. 188. Gitu. Udah tinggal dapat Q1-nya 190,5. Gitu cara mencari kuartil dengan interpolasi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami nggak? Ya, udah ngerti ya? Ya mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Nanti kalian bisa coba-coba. Soalnya kalau
apa namanya di ujian-ujian gitu ya biasanya tuh apa namanya yang kayak gini kadang dihitungnya tuh pakai software gitu, ngitung kuartil-kuartilnya gitu. Kalau misalnya kalian hitung pakai metode belah 2 akan sedikit beda hasilnya gitu. Jadi kemudian pakai ini juga sebenarnya nggak terlalu rumit sih, karena baru lihat aja terus ditulisinnya tuh kayak pakai rumus-rumus yang gimana gitu ya. Padahal mah sebenarnya biasa aja. Kalau misalnya kita udah ini namanya kita udah paham nih kan, karena pakai kayak gini kan XII, XAI, padahal yang maksudnya itu kan tadi cuman kayak gitu aja. Nah terus tadi oh iya ada yang nanya jangkauan antar kuartil ya, JAK. Kenapa Q3 dikurangin Q1? Kenapa nggak pakai Q4? Q4 itu data apa? Data maksimal kan? Ya nggak? JAK ini kan tujuan kita cari ukuran penyebaran yang dia robust atau tahan terhadap pencilan. Kalau Q4 kita masukin ke sini lagi, ternyata Q4-nya data pencilan, ya berarti jadi nggak tahan terhadap pencilan lagi dong. Jadi gede lagi kan range-nya. Maksudnya yang dimasukin Q3 biar ini tuh udah posisi yang di tengah-tengah gitu ya, di luar-luar data yang pencilan. Pokoknya datanya pada ngumpul di sini, dihitung nih ya penyebarannya gitu ya, ukuran penyebarannya berapa itu, makanya dipakai Q3. Ada yang nanya, Bu, gimana sih cara yang cepat misalnya ngitung S kuadrat, sigma kuadrat, kalau datanya lebih dari 50 gimana coba Bu? Ya pakai kalkulator, pakai Excel, pakai software gitu kan. Ya di sini kalian diajarkan manualnya ya supaya tahu gitu cara perhitungannya gimana. Nanti mah yang ngitung pasti kalkulator gitu kan. Gak mungkin kita ngitung sendiri kalau datanya banyak kayak gini kan. Pasti nanti menggunakan bantuan alat hitung ya, entah di kalkulator atau di software gitu kan. Itu aja. Terus gimana ya Bu ngapalin ini rumusnya banyak banget. Gak usah dihafalin, gak ada yang nyuruh ngapalin. Kalau misalnya kalian kuliah di offline ya, kuliah di kampus gitu kan, ujian statistik, itu pasti disuruh open sheet minimal. Kalau di statistik tuh kadang open sheet, kadang open book malah. Bawa buku apa aja terserah gitu ya. Tapi rata-rata milih sheet. Kenapa? Kalau di sheet itu kalian udah ngerangkum rumus-rumus yang penting yang mau dipakai. Nah, sekarang juga saya saranin ya meskipun kalian ujiannya di rumah, mendingan kalian dari awal bikin sheet, dari sekarang bikin sheet nih. Rumus-rumus yang penting dipakai, rumus rataan, saya rumus ragam, rumus timpangan baku. Jadi nanti kalau pas ujian keluar, hitunglah ini, kalian nggak capek buka-buka PDF-nya lagi gitu kan, langsung aja lihat di sheet, oh rumusnya ini, langsung hitung pakai Excel gitu. Itu jauh lebih cepat gitu daripada harus buka-buka semua yang ada. Itu ya kayak gitu sih biasanya kalau di statistik ujiannya. Jarang sih statistik yang ujiannya close book ya. Kita biasanya open book atau minimal open sheet. Karena nggak mungkin untuk menghafalkan semua rumus gitu, kecuali ya rumus-rumus yang umum aja lah. Kayak sebenarnya kalau ragam gitu, simpangan baku, ragam, atau rumus fungsi kepekatan peluang sebaran normal ya pasti hafal gitu kan. Tapi rumus-rumus yang lain biasanya kita nggak hafal. Jadi bukan hafalnya yang penting adalah kalian tahu kapan pakai rumus itu, kapan pakai rumus yang lain. Nah, dengan kalian bikin sheet itu sebenarnya kalian belajar. Oh, kalau mau ngitung ini saya pakai yang ini ya. Kalau ngitung ini pakai ini. Setidaknya kalian belajar gitu ya. Nggak benar-benar blank. Udah sih. Oke. Sampai sini masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau saya tadi udah nanya di classroom belum sempat dijawab Bu, karena tadi saya cuma lihat sampai jam berapa ya. Yang selebihnya tuh saya memang nggak lihat lagi karena udah masuk ke Zoom kan. Silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan. Atau selain kelompok 11 ada yang sudah bikin grafik-grafiknya?
atau bentuk pie chart atau apa namanya bar chart atau apa, silakan kalau mau dipresentasikan. Kelompok saya kelompok 5 baru sampai tabel frekuensi distribusi, Bu. Distribusi frekuensi. Oh, udah dibikin tabel frekuensi distribusi. Oke, boleh. Bagus. Ya, nanti ditambahkan lagi ya. Kalian cari misalnya apa sih mau bikin pie chart. Kayaknya bisa nih bagian ini dibikin pie chart gitu. Nanti kalian tambahkan gitu ya. Kalau misalnya apalagi mau dibikin histogram boleh, Bu. Histogram kalau ada yang apa yang bisa dibikin histogram di data itu? Yang dari aplikasi yang editing video. Nggak bisa, itu kan datanya kategori. Kecepatan internet. Harus yang itu, yang kecepatan itu loh. Si koneksi. Kecepatan koneksi. Nah, itu paling yang bisa dibikin histogram ya. Terus apa lagi ya? Iya, kalau yang numeriknya cuma itu sih ya. Nggak ada lagi ya. Kalau yang lain banyak kan kategorik sih. Ini mudah-mudahan udah dia jawab semua ya. Oke, ini udah ya. Tadi silakan ya kalau ada yang baru keinget saya mau bertanya. Ya kayak gini nih, empirical rule di mana dapat 68%. Ini bukan sesuatu untuk ditanyakan ya, pokoknya aturannya tuh seperti itu, sudah berdasarkan simulasi, sudah berdasarkan penelitian. Kita tinggal pakai, pokoknya kalau data menyebar normal, mu sigma kuadrat, berarti 68%-nya ada di situ, di antara selang itu. Mu plus minus sigma. 95% ada di mu plus minus 2 sigma. Udah tinggal gitu aja. Kasusnya gimana? Kasusnya kayak contoh soal yang tadi itu yang apa? Pensiunan ya. Kalau yang tadi terlewat nanti lihat aja rekamannya ya. Pencilan outlier tadi udah saya jelaskan ya. Makna pencilan ya pokoknya intinya data yang berada di luar kumpulan data yang lainnya ya. Udah kan, terus ini Christian Agung Novianto mana ada nggak? Iya, Bu. Maksudnya apa nih pertanyaan yang kedua? Menggunakan rumus mencari dengan rata-rata. Kalau saya waktu di SMA itu sempat diajarin 3 metode untuk penghitungan rata-rata data berkelompok itu, Bu. Cuman masing-masing itu punya kayak kelebihan kekurangan gitu sih, Bu. Jadi saya bingung mau pakai yang mana. Ya, enggak secara umum sih rata-rata yang itu aja, sigma apa XI per N ya. Pokoknya semua X-nya tinggal dijumlahin ya terus dibagi N. Rata-rata berkelompok yang kayak gitu sebenarnya itu modifikasi dari rumus yang itu sama aja gitu ya. Kalau misalnya kalian kalau di tabel frekuensi itu cari rata-ratanya berarti kan harus dikaliin dulu dengan frekuensinya gitu kan. Terus nanti baru dijumlah baru dibagi dengan semua N-nya. Sebenarnya rumus dasarnya tuh dari yang itu dari sigma XI per N. Jadi kalian harus paham aja dulu konsep rata-rata itu sendiri apa gitu kan. Pokoknya kalau rata-rata itu kan semua data dijumlahin dibagi dengan banyaknya data kan. Kalau berkelompok kan berarti yang ada di kelompok ini banyaknya data berapa, yang di kelompok ini datanya berapa, ya itu tinggal disesuaikan aja gitu ya. Jadi cara penggunaannya itu tinggal disesuaikan aja. Tapi kalau yang dipelajari di mata kuliah ini sih cuman yang rata-rata secara umum itu sama paling ada rata-rata terboboti yang nggak terlalu inilah apa namanya nggak terlalu membingungkan paling cuman gitu aja sih Christian. Sebenarnya sama aja. Masalah modifikasi aja. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Oh ya, saya baru ingat ada yang nanya ini ya. Nah, sebentar. Nih. Di slide yang perkuliahan ya. Ini nih, sebentar. Saya baru ingat.
Ada yang nanya masalah posisi median, min. Nah, ini yang di slide ini ya. Mana sih grafiknya? Sebentar ya. Tadi tuh yang nanya posisi median min yang di skew itu ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini ya. Oke, yang ini maksudnya tuh ya, maksudnya halaman ini ya. Kalau kita punya sebaran yang simetrik ya. Simetrik tuh kayak yang di bawah ini, artinya tuh kalau simetrik, kalau kita lipat 2 gitu ya, pas di tengah-tengah sebarannya, jadi semua sisinya tuh saling bertemu. Nggak ada yang kelebihan, nggak ada yang kekurangan. Nah, kalau ada yang simetrik kayak gini, nilai min, median, dan modusnya itu biasanya sama. Dia ada di satu titik. Misalkan rataannya itu 25, ya mediannya juga jatuhnya di 25, modusnya juga di 25. Karena di sini ini pas di tengah-tengah data kan, median kan 50% ya, 50% ke kanan, 50% ke kiri gitu ya. Modus juga data yang paling banyak. Data yang paling banyak kan jatuhnya di sini nih. Di titik ini juga. Ya. Jadi dia nilainya sama. Nah, sedangkan kalau dia yang seperti di atas ini menjulur ke kanan ya, atau skew to the right. Nah, biasanya kalau di sini namanya modus kan berarti yang paling paling sering muncul kan? Yang frekuensinya paling tinggi kan di sini. Ya, dia jatuhnya modusnya di sini. Median tuh dia harus membagi rata datanya. Ke kanan harus 50%, ke kiri harus 50%. Mau nggak mau dia jatuh di tengah-tengah. Nah, ini biasanya mediannya posisinya lebih kanan daripada modusnya. Nah, sedangkan min ini dia tidak robust kan terhadap pencilan. Jadi biasanya kalau ada data di ujung sini, meskipun banyak datanya berkumpul di sini, si min ini akan lebih ketarik ke kanan gitu dibandingkan dengan nilai median. Jadi misalnya kisarannya kalau modusnya ini 20, mediannya itu 25, bisa jadi misalnya minnya itu 27 gitu ya atau 35. Jadi posisinya tuh seperti ini. Nah, kebalikannya kalau yang skew to the left atau yang menjulur ke kiri ya, dia posisi modusnya itu lebih kanan daripada mediannya, sedangkan posisi minnya itu lebih ke kiri. Itu aja sih penjelasan slide yang ini. Gitu. Ya mudah-mudahan terjawab ya. Tadi siapa ya yang nanya saya nggak ingat. Tapi tadi saya sempat baca. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada waktu sih sekitar 15 menitan. Kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau enggak saya sambil lihat-lihat ya. Bu. Boleh dengan? Muhammad Zafran Ifatak Arif. Ya, Muhammad Zafran. Ya. Mohon maaf tadi slide yang ukuran pemusatan data yang bagian range, Bu. Kekurangan range. Ini range. Kekurangannya, Bu, kekurangan range. Ini kenapa? Kekurangan range. Belum terganti, ada slide berikutnya, Bu, yang menjelaskan kekurangannya. Ya. Ya. Itu memang, Bu, kalau misalnya distribusi datanya tidak diperhatikan dapat mempengaruhi hasil, Bu. Hasil mungkin range-nya juga ini nggak berpengaruh, Bu. Mengapa dianggap kekurangan jika tidak memperhatikan pola? Iya, karena beberapa analisis biasanya memerlukan informasi soal distribusi atau sebaran datanya gitu. Kalau si range ini kan hanya pokoknya data terkecil, data terbesar udah dikurangin gitu ya. Dia nggak memperhatikan posisinya terhadap rataan gimana gitu kan. Terus misalnya datanya banyak
berpusatnya di mana, makanya ini disebut sebagai kekurangan gitu. Kalau kita ngitung ini apa namanya ragam ya, misalnya ragam mana tadi rumus ragam. Nah ini ya rumus ragam yang ini atau yang ini. Nah di sini kan ada sebelum kita ngitung ragam kan ada kita kurangin dulu kan dengan rataannya. Berarti ini kita melihat posisi relatif semua data terhadap rataannya gitu. Jadi kita mempertimbangkan nih sebaran datanya banyak mengumpul di mana, lalu kita lihat dia ukuran penyebarannya itu sejauh mana. Ya itu karena beberapa analisis perlu informasi sebaran datanya. Apakah dia berpengaruh terhadap ukuran penyebarannya atau enggak gitu. Itu sih karena ini sederhana sekali ya kalau range itu kan cuman minimum, maksimum, dia juga nggak memperhatikan ada pencilan kan. Kalau misalnya ada pencilan, dia ngukurnya benar-benar dari ujung sampai ujung gitu ya, sampai yang pencilan tuh diukur Kak. Jadi kesannya kalau kita ngelihat range, wih jauh banget ya itu sebaran datanya tuh segitu gitu. Padahal yang di ujung tuh cuman satu gitu. Kadang kan kita ngelihat sebaran data tuh dari ukuran penyebarannya aja gitu ya. Kita sering bandingin nih data yang ini sama yang ini kita lihat ukuran penyebarannya. Oh kalau yang ini misalnya 2005, yang ini 30.000. Wah data yang B ini berarti beragam banget gitu ya datanya gitu. Padahal yang diukur itu range. Jadi satu aja ada pengamatan yang di ujung misalnya 50.000, yang lainnya cuma ribuan. Jadinya kan range-nya tuh jadi 30.000 gitu ya. Nah jadi itu nggak pas gitu analisisnya tuh nggak sesuai. Tapi kalau misalnya kita hitung ragamnya, nah ragam itu kan udah dikurangin dengan rataannya ya. Jadi pasti yang seperti itu udah lumayan tereliminir gitu ya. Jadi nggak terlalu beda mungkin kalau kita bandingkan ragam antara data satu dengan yang lainnya. Itu sih paling ininya penjelasannya. Ya, ada lagi? Atau ya kenapa kepanasan? Iya, Ibu. Beli kipas yang kecil tuh yang pakai USB. Biar nyaman. Oke, gimana yang lain? Cukup? Masih ada lagi nggak? Nanti, ya? Ini sebutannya, Bu. Boleh, dengan siapa? Itu yang Abdi Hanan. Siapa? Muhammad Abdi Hanan. Panggilannya? Hanan. Hanan. Ya. Gimana Hanan? Itu yang bagian range atau jangkauan itu kan tadi yang kalau ada pencilan kan itu range-nya jadi besar banget gitu, Bu. Lah itu kalau nanti bikin kelasnya gimana, Bu? Interval kelasnya gitu. Interval kelasnya. Nah, makanya itu kata saya seperti yang di slide yang saya bikin kalian nggak dikasih sih slide-nya ya di video yang saya bikin tuh yang ini ya kayaknya ya. Ntar dulu ya. Ini kenapa dia jadi kecil sih? Nah, di sini saya kasih nih ini contoh kalau ada data pencilan ya. Jadi kalau kita ngikutin aturan ini, aturan pembulatan ini, meskipun ada data pencilan itu biasanya dia bisa masuk. Nah ini kayak gini nih, saya kan ngitung banyaknya kelas ya. Dapat 5,7. Kita kalau banyaknya kelas kita bulatinnya sesuai aturan pembulatan. Mau ke bawah, kalau yang 0 sampai 4 ke bawah, 5 sampai 9 ke atas kan. Ini karena 7 kita bikin dia berarti jadi ada 6 kelas. Nah, sekarang pas bikin lebar kelas ya, lebar kelas ini sekecil apapun desimalnya itu harus dibulatkan ke atas. Nah, kayak yang contoh ini, sebenarnya ini pas saya dapatnya 47,0 loh. 47,0. Tapi karena aturannya harus selalu dibulatkan ke atas, ini akan jadi 48. Kita lihat apa efeknya ya. Jadi si 364 ini ternyata dia tuh data pencilan gitu ya. Tadi di sana kan nggak terlalu kelihatan kan ya di sebaran diagram Danone nggak terlalu kelihatan. Kita kira data biasa-biasa aja, taunya ternyata di sini data pencilan baru ketahuan. Karena kalau kita pas kan tadi 47,0 ya,
Udah pakai 47 aja gitu misalnya. Ini saya pakai 47 ya. Batas atasnya itu cuma sampai 363. Si 364 ini nggak masuk. Nah, sedangkan kalau saya tetap pakai aturan, sesuai aturan nih, saya nurut nih, udah meskipun koma 0 saya akan buletin ke atas. Terakhirnya nih dia di 369. Dia masuk. Jadi bisa bikin kelasnya. Kalau kita gunakan aturan yang benar, kelasnya akan masuk. Karena di sini nggak mungkin dong kita nambah kelas lagi kan. Tadi aja 6 ini kan udah pembulatan dari 5,7. Masa mau kita bikin 7 kelas? Berarti nggak sesuai aturan kan. Yang penting ini, yang di sini kalian gunakan pembulatannya seperti biasa ya. Tapi kalau yang di sini gunakan pembulatannya itu selalu ke atas. Itu ya Hanan ya. Biasanya masuk sih kalau ini. Kalau kita gunakan ini. Jadi nanti otomatis sih dia akan lebar sendiri. Kan ininya 364 dikurang 82 ini kan selisih ya antara data terbesar sama data terkecil ya. Begitu ininya besar sekali, ya otomatis nanti dia akan menghitung ininya akan lebih besar gitu. Apa namanya? Lebar kelasnya gitu. Ada penyesuaian di situnya. Tapi ya itu tetap stick sama aturan itu ya. Jadi mau komanya 0 juga buletinnya ke atas. Ya, oke, ada lagi? Ya, sambil saya ingat-ingat ya tadi pertanyaannya apa. Takutnya ada yang belum dijawab. Nah, ini kalau yang di sini ini udah ya. Untuk ukuran penyebaran lebih baik menggunakan ukuran yang mana ya? Nah, ini. Kalau di statistik itu kalian jangan bayangkan kayak matematik gitu ya. Ada 2 ditambah 2 pasti 4 gitu. Ada yang paling bagus, ada yang paling jelek gitu. Kalau ada yang paling bagus, ngapain yang lain diperkenalkan ya enggak? Jadi kalau di statistik itu selain kita menghitung, tapi ada seninya juga gitu ya. Seninya di mana? Ya dari semua metode yang ada itu nggak pernah ada yang bilang ini yang paling bagus. Ini yang paling top deh, paling bisa dipakai semua, nggak ada. Tapi dari semua metode yang ada itu pilih mana yang paling cocok dengan kebutuhan kita. Cocok sama data kita. Kalau data kita aman-aman aja ya, misalnya nggak ada pencilan, nggak ada yang aneh-aneh, mau pakai range, mau pakai jangkauan interkuartil, mau pakai ragam, nggak masalah, silakan. Tapi kalau begitu data kita ada pencilan, pastinya pakai range kan jadi nggak masuk kan, jadi terlalu lebar. Ya kita sesuaikan, oh berarti yang lebih cocok mungkin saya cari ukuran penyebaran yang robust terhadap pencilan. Kayak itu juga ukuran pemusatan, kalau misalnya datanya aman-aman aja, pakai median, pakai modus, pakai apa namanya min, apalagi tadi misalnya yang simetrik kan mau median mau modus min sama aja kan nilainya kan, sama-sama di tengah kan. Tapi kalau misalnya datanya udah ada pencilan, akan jadi beda begitu saya pakai median sama saya pakai min. Kayak tadi datanya ada satu orang yang 100 juta gitu ya pengeluarannya atau misalnya pendapatannya. Kalau saya pakai min, kacau udah analisisnya. Wah, desa itu besar juga ya pendapatannya per orang gitu sebulan 22 juta gitu. Ya udah deh tarik aja subsidi misalnya dari situ udah di atas 20 juta ngapain gitu kan. Nah, itu kan akan menjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan kan gitu. Nah, makanya kalau yang kayak gitu ya jangan pakai rataan atau kalau mau dirata-ratakan boleh, tapi yang pengamatan yang beda sendiri itu di remove dulu lah, maksudnya dianalisis sendiri gitu kan. Jadi jangan disatukan dengan yang lain. Nah ini jadi nggak ada gitu yang paling bagus atau yang paling baik itu nggak ada. Cari yang paling sesuai dengan data kita sama sesuai dengan kebutuhan kita. Kita maunya ngeluarin apa gitu. Itu ya. Itu bentar boboti udah ya. Ini yang mana sih aproksimasi data berkelompok? Saya nggak nemu ya di slide-nya ya. Mau Ibu izin masuk ya.
Dewi. Ini di bagian slide yang dari course itu. Ya, slide yang dari course Di yang bagian akhir, mana? Bu. Di bagian akhir. Bagian akhir. Tunggu. Iya, itu yang Oh, ini. Ya, ini sebenarnya apa namanya? Aproksimasi itu pendekatan lah istilahnya. Jadi ini penyesuaian aja data berkelompok kalau kita misalnya punya datanya kayak di tabel frekuensi itu loh, di tabel frekuensi apa namanya masing-masing kan ada frekuensi kategori A gitu, B, C, D gitu ya. Terus gitu di dalam A ada beberapa pengamatan, misalnya 10, di B ada 12, di C ada 13 gitu ya misalnya. Nah, terus ini nilai-nilainya nih berapa yang di A nilainya. Ntar saya ini deh contohkan di sini aja. Nih misalkan ada kategori ya. Kategori A, B, C, D. Ya, terus ini frekuensinya. Frekuensi di sini ada 10, ada 12, ada 5, ada 6 misalkan ya. Terus ini nilainya ya, nilainya si A ini misalnya dia apa namanya? Apa yang dihitung? Berapa kali misalnya berkunjung ke suatu tempat, ini misalnya 2 kali, ini 9 kali, ini 12 kali, ini 20 kali misalnya. Nah, untuk ngitung rata-rata ini ya, sebenarnya kan sama aja, sebenarnya kalau kalian ini sama aja sigma X-nya sama dengan, oh yang 2 kali ada 10 orang, 1, 2, 3, sampai 10, terus udah gitu yang 9 kali sama itu, cuman kan itu jadi repot. Kita manfaatkan aja ini kan jadi 10 kali 2, 20, 12 kali 9 berapa, 5 ini berapa, ini kali ini berapa. Nah ini kita jumlahin, nanti tinggal kita bagi dengan frekuensinya ini berapa. Ini adalah N-nya yang di atas. Nah ini jadi rumus yang ini. Gitu aja Dewi maksudnya. Ngerti nggak? Iya, jadi digunakan pendekatan perhitungannya untuk memudahkan kita gitu ya. Iya, jadi sebenarnya ininya dari sini. Sama kayak yang tadi ditanyakan siapa Christian ya. Awalnya sih dari sini gitu ya. Cuman kalau kita pakai ini kan jadi harus dijabarkan kan. Tapi sama aja kan sebenarnya dengan 2 kita kalikan 10 ya nggak? Ini kita nulis 2-nya 10 kali ya kan? Terus tambah lagi nulis 9-nya 12 kali, itu sama aja dengan kita langsung kaliin aja gitu. Jadi cuman apa, ya modifikasi rumus aja gitu. Nah, Iya Ibu, gitu. baik ini bisa dimengerti. Oke ya, karena jamnya udah habis ya kayaknya ya. Oke ya, karena waktunya udah habis, saya akhiri dulu ya kuliah hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang hari ini. Jangan lupa nanti hari Sabtu ada kuis bersama ya. Itu kalian udah pada login semua ke Akses? Ya. Tolong kalau yang belum segera login. Nanti kuisnya seperti yang ditulis di pengumuman dibuka dari jam berapa? Jam 8 ya sampai jam 8 malam ya. Tapi cuma 30 menit. Jadi kalian pilih aja yang luangnya waktunya kapan gitu ya. Kalau bisa apa namanya? Yang nggak ada gangguan. Kalau misalnya, Bu, kalau malam di daerah saya nih listrik suka mati ya, berarti jangan kerjain malam gitu kan, daripada tiba-tiba lagi setengah perjalanan mati gitu kan, berarti ngerjainnya pagi. Nah, pokoknya siapin aja kalau bisa, kalau misalnya tiba-tiba keputus, kalian langsung masuk lagi, itu biasanya masih bisa nyambung ya. Kalau terlalu lama, biasanya nggak nyambung lagi, jadi yang jawaban tadi udah otomatis tersubmit. Begitu juga kalau waktunya habis gitu ya. Misalnya soalnya ada 20, kalian baru ngerjain 18, waktunya habis,
Udah kan langsung ketutup tuh formnya, tapi yang 18 itu nilainya tetap masuk. Oke, berarti hari Minggu bangunannya. Ya, terus udah gitu, oh ya nanti biasanya di hari H dikasih tahu apa namanya hotline-nya. Kalau misalnya kalian ada masalah menghubunginya ke nomor tersebut. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan koneksi atau dengan apalah nggak bisa masuk atau gimana, hubunginnya ke nomor tersebut, jangan ke saya, ya. Karena itu kan kuis dari koordinator di pusat. Jadi yang handle, yang ngontrol di sana gitu. Jadi ada orangnya khusus gitu. Kalau ke saya lama, belum tentu saya baca. Siapa tahu saya lagi ada kegiatan lain kan. Kebetulan hari Sabtu juga saya ada seminar. Nanti nggak saya buka HP-nya, saya baru buka 2 jam lagi, ya udah keburu ketutup ya. Jadi nanti pasti saya infokan ada nomornya ya. Kalau ada masalah apa, langsung hubungin ke nomor itu ya. Pokoknya kalau yang kuis bersama atau ujian, pokoknya yang bareng-bareng lah semua udah nggak ada hubungannya sama saya ya. Jadi kalau ada masalah ada apa, jangan hubungin ke saya, hubungin ke nomor yang nanti dikasih. Udah gitu aja ya. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya yang udah ikut kuliah hari ini. Kalau yang berhalangan juga nggak apa-apa, nanti disimak aja rekamannya ya. Nanti akan saya upload di Google Classroom ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.